pertama kalinya setelah 26 tahun yang lalu. Nah, jika kita melihat dari fakta di Wiki ya, umur Lola dan Chiffon itu memang sekitar 26 tahun. Otomatis, kemungkinan Pon sudah tidak bertemu dengan mereka dan terpisah dengan putri-putrinya sejak mereka lahir. Lalu scenes diawali dengan Drake yang membayangkan percakapannya dengan Koby. Koby mengatakan kepadanya bahwa Luffy memiliki kekuatan untuk menarik orang lain. Ya, lagi-lagi Mimin akan mengulang kata-kata yang pernah dikatakan oleh Mihawk kepada Luffy di Marineford yang lalu. Kata-kata yang mengatakan bahwa Luffy itu memiliki kekuatan yang paling ditakuti di lautan, yaitu kekuatan yang dapat menarik orang di sekitar menjadi sekutunya. Dan kemungkinan jika menurut asumsi sementara ini, maka kemampuan ini disebabkan oleh haki Raja Luffy yang unik. Dalam sebuah SBS, Oda juga pernah mengatakan bahwa Luffy itu ahlinya Haoshoku no Haki, sedangkan Zoro itu lebih ahli di Busho Shoku, dan Sanji itu keahliannya adalah di Kenbun Shoku. Awalnya sih Mimin agak aneh dengan kata-kata ini, karena setahu Mimin, haki Raja Luffy itu tidak kuat-kuat amat. Malahan Oda pernah membandingkan haki Raja Shanks dan Luffy itu di SBS, itu terpaut begitu jauh dan kalah dari Shanks. Tapi di sini Mimin berpikir kembali kemungkinan haki Raja Luffy bukan hanya haki yang dapat mengintimidasi dan menaklukkan orang, tetapi haki Raja Luffy itu lebih kepada haki yang unik di mana dapat membuat orang-orang di sekitarnya menjadi tertarik kepadanya. Haki lembut yang membuat orang nyaman, seperti sang Ratu Bawah Hancock yang katanya merupakan ratu yang anti pria, tapi malah jatuh cinta kepada Luffy. Jadi mungkin haki Luffy ini memberikan kesan yang berbeda kepada orang lain. Dan berbeda pula tipikalnya dengan haki Raja Shanks juga relik. Oke, kita lanjutkan. Ketika Drake meminta untuk bergabung dengan mereka dan melawan Kaido bersama, walaupun awalnya Luffy agak bimbang menjawabnya, tapi dia pun mengatakan, "Oh, tentu saja, kita bisa bertarung bersama." Tapi seketika Jinbei dan Zoro mengatakan begini, "Tutup mulutmu, Kapten Bodoh." Zoro menghadang Drake. Dia bilang dia tidak bisa mempercayainya. Jinbei memperingati Drake, ada aturan yang tidak tertulis bahkan di dunia bajak laut. Jadi dia tidak akan bisa mempercayai seseorang yang bisa berpaling dengan mudah. Maksudnya di sini Zoro dan Jinbei itu lebih memilih berhati-hati, karena jangan sampai ada serangan tiba-tiba dari kawan yang udah dipercaya malah nanti akan berkhianat. Lagi pula mereka tidak ingin mempercayai seseorang yang awalnya di sebelah Kaido kok tiba-tiba berpaling begitu mudah, jadi ingin mengalahkan Kaido. Mimin jadi ingin si Drake ini membeberkan identitas sebenarnya kepada kru topi jerami. Mimin ingin melihat Drake mengatakan bahwa dia adalah temannya Koby. Dengan begitu, Luffy dan Zoro mungkin akan menerimanya. Tapi berbicara tentang ini, Luffy sih biasanya kalau udah mempercayai seseorang, maka kepercayaannya itu nggak akan mungkin salah. Dia bisa melihat siapa yang benar-benar dapat dipercaya dan siapa yang tidak. Di panel yang lain, Pac-One bertransformasi dan menyerang para samurai. Tapi tiba-tiba dia terkena serangan Usopp Midoriboshi, Dokuro Bakuhatsuso atau Green Star Skull Bomb Grass, dengan skill ledakan yang besar yang pernah diperlihatkan beberapa kali sebelumnya, termasuk di arc Dressrosa. Ulti mencoba melihat siapa orang yang melepaskan tembakan itu ke adiknya. Dia sangat marah. Lalu dia pun bertemu dengan Nami. Mereka pun sepertinya akan berhadapan. Kedua wanita ini memiliki sifat yang sangat unik. Jadi untuk melihat pertarungan mereka sampai akhir, Mimin rasa itu cukup menarik. Nami mengatakan, "Aku suka menyingkirkan kadal sepertimu." Wah, sekilas kita melihat Nami penuh dengan rasa percaya diri ya. Namun ternyata bukan Nami yang berbicara, tapi Usopp yang ada di belakangnya. Dia yang mengatakan itu kepada Ulti. Nami dan Usopp pun kabur, membuat Pac-One dan Ulti mengejar mereka. Appo menyerang Luffy, tetapi Luffy menutup telinga dengan tepat dan pada waktunya untuk menghindari serangan Appo yang berbentuk suara itu. Appo mencoba membantu Hatcha agar tidak mabuk. Dia bertugas mengendalikan para Numbers dan mengatakan Numbers mudah dikalahkan karena mereka mabuk. Hatcha yang melihat Franky dan mengiranya sebagai mainan. Jinbei menyuruh Franky untuk memancing Hatcha menjauh agar membantu para samurai. Para Numbers sepertinya sudah teler semua karena mabuk. Kira-kira seberapa banyak minuman keras yang mereka konsumsi dan bisa membuat mereka semua itu mabuk berat, padahal mereka itu adalah raksasa di atas raksasa. Mereka lebih besar daripada raksasa pada umumnya. Appo mencoba memanggil Numbers lain, tapi Drake dan Zoro menyerangnya bersama. Appo bertanya kepada Drake, apakah dia bergabung dengan kelompok bajak laut lemah
ini sekarang? Zoro marah mendengar itu. Drake juga tidak menyukai Apo. Jadi Zoro dan Drake memutuskan untuk bertarung mengalahkan Apo. Wah, fans Sanji senang mendengar ini. Melihat Zoro yang lawan Apo aja harus berduet dengan Drake untuk mengalahkannya. Maunya sih Zoro hanya perlu menebas moncong si Apo itu dengan sekali tebasan saja, sehingga membuktikan bahwa mereka bukanlah bajak laut yang lemah. Berduet untuk mengalahkan Apo malah akan membuat terasa begitu kurang pantas. Namun belum sempat mereka bergelut, Queen muncul dan menembak mereka dengan senapan mesinnya. Drake kaget saat menyadari jenis peluru apa yang digunakan oleh Queen. Kemungkinan itu adalah peluru yang membuat orang yang terkena itu seperti terbakar dan menular. Peluru yang pernah digunakan di penjara Udon lalu. Peluru kimia yang mengerikan. Tapi nggak tahu juga sih, bisa jadi bukan. Shinji berpindah ke atas kubah atapnya Onigashima. Semua anak buah Kaido itu dikalahkan. Jack terlempar ke tanah dengan luka yang berat. Salah satu taringnya patah. Namun, ia juga berhasil mengalahkan sebagian besar Sulongming. Kaido harus turun tangan karena Jack telah dikalahkan. Jack pun mengatakan, "Maaf bos." Lalu Kaido pun menjawab, "Jack, kau tidak lemah. Mereka berdua yang terlalu kuat." Kemudian, kita akhirnya diperlihatkan bentuk Sulong Inuarashi dan Neko Mamushi. Seberapa miripkah dengan fan art yang tersebar sejauh ini? Teman-teman yang menilainya sendiri. Kinemon berterima kasih kepada Ming karena telah membuka jalan ke Kaido untuk mereka. Kaido menyuruh Jack pergi untuk memulihkan diri dan kemudian tertawa mempersiapkan bolo breath-nya. Kaido pun mengatakan, "Menurutmu, berapa kali kau bisa lolos dari serangan ini?" Kinemon pun mengatakan, "Kami tidak akan pernah berpikir untuk melarikan diri." Kinemon menggunakan jurus Kitsune Biryu dan memotong bolo breath Kaido menjadi 2. Dia juga melukai mulut Kaido. Lalu para sarung pedang merah mengatakan, "Kami telah selesai melarikan diri dan bersembunyi. Biarkan kami mati di sini sebagai samurai Tuan Oden, dan kami akan membawamu bersama kami." Yap, itu adalah tekad yang telah digembleng selama puluhan tahun. Tekad mati bersama dan tekad yang tidak akan mungkin mengkhianati usaha. Baiklah, itu dulu informasi di chapter 991 kali ini. Untuk review lengkapnya silahkan ditunggu di channel Fokuzer Anime TV. Stay at house, stay update.